Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Fredrik Silaban dengan ujung NIM 051 dari kelas L1. Ini saya akan membuat video tutorial untuk garis pantai. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai garis pantai. Jadi, apa sih itu garis pantai? Garis pantai itu merupakan batasan daratan dengan lautan, di mana yang dapat berubah seiring dengan waktu. Faktor-faktor perubahan garis pantai itu diantara lain itu ada pasang surut, gelombang dan arus, dan juga perubahan iklim. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang pasang surut. Pasang surut itu merupakan fenomena naik dan turunnya permukaan air laut yang dapat terjadi sewaktu-waktu akibat gaya tarik-menarik antara bulan dan dengan matahari. Periode pasang surut itu sendiri ada dua, yaitu ada periode spring tide dan periode neap tide, atau pasang surut purnama dan juga pasang perbani. Oke, di gelombang itu juga dia dapat, kenapa bisa mempengaruhi perubahan garis pantai, karena terlalu sering adanya gelombang dan arus laut itu, maka perubahan garis pantai itu bisa dapat berubah. Di sini kita akan melihat perubahan garis pantai di Pulau Nias menggunakan dua kurun waktu yang berbeda, yaitu tahun 2018 dan juga tahun 2023. Baik, mungkin langsung aja kita lanjutkan ke tutorialnya. Kita bisa membuka ArcGIS kita. Sebelum masuk ke ArcGIS, kita pergi dulu ke website yang namanya USGS untuk mendorong data kita. Nah, di sini teman-teman tinggal login di akun USGS-nya. Setelah login, itu kita bisa mencari, bisa menggunakan arrow atau biar lebih gampang address atau place. Di sini kita bisa mengetik Nias. Nah, di sini sudah ada keluar Pulau Nias, kita bisa klik. Nah, jika sudah klik di sini langsung tertera, langsung dititik sudutkan bagian mana yang Pulau Nias. Jika sudah, bagian data range ini kita pilih. Kita pilih 2017. Kita pilih 2018, maaf. Januari tanggal 1 sampai 2018 Desember tanggal 31. Code cover ini kita kurangi di bawah 20%, bisa sampai 14. Kemudian kita resolve. Nah, ini sudah keluar datanya. Di sini teman-teman bisa langsung mengunduhnya. Dan untuk data satu lagi, caranya itu sama, hanya mengubah data range-nya. Data range-nya itu minimal 5 tahun, jadi kita pilih tahun 2023, Desember tanggal 31. Di sini kita bisa memakai datasetnya, pilih yang Landsat 2, level 2, kemudian yang Landsat 8 sampai 9, kita resolve. Nah, ini sudah keluar datanya, kita download juga. Oke, jika sudah download, kita lanjut ke ArcGIS. Nah, jika sudah 2018, ini kita pilih hanya B3 dan juga B6. Kemudian kita add, kita tunggu. Nah, lakukan hal yang sama untuk di tahun 2023. B3 dan juga B6. Kita add. Oke, jika sudah, ini kita kecilkan. Jika sudah begitu, maka di sini kita bisa mengganti namanya. Kita klik 2 kali. Kita pilih. Nah, kita bagian general. Ini kita ganti namanya untuk mempermudah saja B6 dan juga 2013. Salahnya itu gimana? Kita lihat di sini nih B6. Tahunnya itu tahun berapa? Di sini ada 2013. Oke, langsung saja. B6 titik 2013. Kita oke.
Ini juga sama. Ini B3 2017. 2018. Maaf, ini tadi salah. Ini 2018. Di atasnya juga itu kita ganti, ini B6 2023. B6 2023. Kita oke. Ini juga diganti B3. Oke. Kalau sudah begini, kita bisa lakukan rectangle. Ini sebenarnya kita zoom terlebih dahulu. Kita lakukan rectangle. Misal saya buat rectangle-nya di sebelah sini. Oke, sabar. Nah, jika sudah, kita bisa pergi ke Windows, kemudian Image Analysis, kemudian kita lakukan klip satu-satu dimulai dari B6 2018, kita klip. B3 2018 kita klip. B6 2023 kita klip. Dan juga B3 2023 kita klip. Oke, jika sudah diklip, ini bisa kita delete. Nah, tidak kelihatan seperti ini. Ini kita matikan saja, uncentang. Oke, biarkan yang klipnya saja yang hidup. Jika sudah, kita bisa pergi ke bagian Windows, kemudian search, kemudian kita bisa ketik raster kalkulator. Pilih yang spatial analysis. Oke, di sini untuk rumusnya kita menggunakan float. Pilih yang ini float. Float B3 2018 dahulu. Kemudian dikurang B6 2018. Oke, di sini kita bagi batu float. Kita pilih B3 2018 lagi plus B6 2018. Oke, untuk output raster kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa membuatnya, namanya itu kita bisa nyimpannya Nias 2018. Kita save, kemudian oke. Kita tunggu prosesnya. Nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama lagi, raster kalkulator. Kita pilih tetap float. Yang tadi 2018, sekarang kita masukkan 2023. B3 2023 dikurang B6 2023 dibagi float B3 2023 ditambah B6 2023. Untuk output rasternya kita bisa ketik Nias 2023. Save, kemudian oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah. Ini bisa langsung kita uncentang saja. Nah, di sini bisa kita lihat, ini garis pantainya. Nanti kita akan lihat perubahannya. Oke. Jika sudah, kita pergi lagi ke raster kalkulator. Ini kita pilih con. Con kita pilih yang Nias 2018 dahulu. Di sini kita bisa ketik 0. 2018. Kita pilih yang lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan 0,1,0. Kemudian untuk output raster, kita bisa buat di sini Garpan 2018. Kita save, kemudian kita oke. Nah, oke, jika sudah, kita pergi lagi ke raster kalkulator, kita pilih con, pilih yang 2023, kemudian kurang dari sama dengan 0,1
0, kemudian upper raster kita tulis Garpan 2023, kita save. Nah, oke. Nah, di sini bisa dilihat ini untuk tahun 2023 dan ini dari tahun 2018. Yang sebelum tadi itu bisa kita matikan dulu, centang. Jika sudah, kita bisa pergi ke source lagi, kita ketik raster to polygon. Nah, pilih yang ini, raster to polygon conversion. Di input raster ini kita masukkan yang Garpan 2018 dahulu. Kemudian ini kita uncentang, kemudian kita oke. Nah, jika sudah, ini raster untuk di tahun 2013 tadi. Di sini kita buat lagi input rasternya, itu masukkan yang Garpan 2023. Kita uncentang, kemudian kita oke. Nah, ini sudah keluar hasil dari rasternya. Ini kita ganti Garpan 23. Ini jadi Garpan 18. Baik, kita lanjut. Terus ini setelah di raster itu kita bisa pergi ke feature to line. Kita pilih yang feature to line data management. Untuk input rasternya kita pilih yang raster Garpan 18. Untuk toleransinya kita pilih 100. Untuk outputnya itu bisa kita simpan GP18. Kemudian kita save. Langsung kita oke. Nah, ini sudah kelihatan untuk yang di tahun 2018. Kita lakukan hal yang sama untuk di tahun 2023, feature to line. Di inputnya kita pilih yang raster 2023. Kemudian di outputnya kita ketik GP 2023. Untuk toleransinya kita kasih 100, kemudian kita oke. Nah, di sini bisa dilihat ini untuk tahun 18. Yang warna biru di tahun 18 dan yang warna hijau ini untuk di tahun 2023. Nah, di sini kita akan menghapus yang kotor-kotor ini yang nggak dibutuhkan, karena kita hanya mengambil tengahnya saja, garis pantainya. Caranya itu kita pergi ke editor, kemudian start editing. Kita pilih yang tahun 18 dulu, GP18. Maaf, sebelumnya kita matikan dulu yang 23. Oke. Nah, kalau sudah di oke, nanti akan berubah kursornya menjadi seperti panah gini. Ini bisa kita hapus, harus bersih. Semuanya untuk di yang ini juga hapus saja. Nah, kita hanya menyisakan di bagian ininya. Ini kita bersihkan juga. Nah, jika sudah begini, kita bisa editor, save edit. Kita lakukan hal yang sama untuk di tahun 2023-nya. Kita bisa ini centang dan centang. Kita bisa pergi ke editor. Bisa pergi ke editor. Seperti editor, kemudian start editing, kita pilih yang GP23.
Sini langsung saja kita blok untuk hapus. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, kita beri ke editor lagi, kita save edit, kemudian stop edit. Nah, ini jelas bisa dilihat untuk perubahan garis pantainya. Untuk yang garis warna biru ini, itu yang di tahun 2018, dan untuk yang di warna hijau, ini untuk tahun yang di 2023. Sebelum itu, kenapa kita menggunakan B3 dan B6 saja? Karena B3 itu merupakan band green yang memiliki sensitivitas. Untuk yang B6 itu merupakan band infrared, memiliki sensitivitas yang tinggi tapi khusus di perairan saja. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa pergi ke smooth line. Kita pilih smooth line ini. Kemudian input rasternya kita pilih yang GP18. Smoothing tolerannya kita kasih 100. Ini langsung oke. Lakukan hal yang sama untuk yang di tahun 2023. Smoothing tolerannya kita kasih 100 dan oke. Nah, sudah. Jika sudah begini, ini sudah selesai untuk cara garis pantainya. Itu bisa langsung kita lanjut ke bagian layout. Caranya itu sama, kita pergi ke file, get and setup, kemudian pilih landscape, dan oke. Kita pilih untuk dulu itu waktu di 2018 dia agak ke depan garis pantainya, dan sekarang di tahun 2023 dia sudah mundur. Di sini jelas terlihat ya berbeda ini. Nah, itu gunanya kita mengetahui tujuan dari garis pantai ini apa. Gunanya itu ya ini untuk melihat perbedaan ataupun batas laut dan daratnya itu yang berubah sepanjang waktu itu dia sebagaimana. Nah, itu dia tadi faktornya. Kalau faktor geologis itu bisa akibat erosi, pengendapan sedimen, aktivitas tektonik, atau juga bisa pengaruh cuaca. Jadi, ini sudah jelas. Untuk selanjutnya itu kita lakukan cara yang sama untuk layout. Lakukan hal yang sama untuk layout ya.
ini merupakan hasil akhir dari layoutnya. Jadi bentuknya seperti ini untuk garis pantai di Pulau Nias yang ada di tahun 2018 sampai 2023. Oke, jadi untuk kesimpulannya pada praktikum kali ini, jadi kita sangat penting untuk mengetahui perubahan garis pantai yang ada di pulau-pulau, terutama pulau pada kajian kita. Contohnya saja yang barusan saya buat ini, Pulau Nias. Nah, dengan membuat seperti ini, kita mengetahui bahwa di Pulau Nias itu memiliki perubahan garis pantai yang signifikan antara tahun 2018 hingga ke 2023. Jadi garis pantai itu juga bisa dapat berubah seiring-iring waktu. Mungkin sekian untuk kesimpulan. Masuk ke saran. Untuk sarannya itu mungkin untuk abang dan kakak itu dalam menjelaskan materinya berikutnya lagi itu bisa pelan-pelan, lebih dipelankan lagi agar praktikumnya itu tidak terlambat atau tidak tertinggalan jauh. Kalau untuk pemaparan materinya dan lain-lain itu saya rasa sudah cukup. Itu saja yang bisa saya sampaikan kesimpulan dan saran, dan tutorial dari garis pantai yang saya buat. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat salah dan kata, dan saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam.